Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar di pagi hari ini? Baik. Sehat? Siap. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke. Sebelum Ibu absen, Ibu minta tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini dalam tata cara agama Kristen Protestan. Teman-teman dan ibu guru yang beragama lain, tolong menyesuaikan. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau terus menjaga, menuntun, memberi nafas kehidupan, sehingga kami bisa tiba di tempat ini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya utuslah roh pelindung-Mu, roh kepandaian, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang sebentar lagi akan mendidik, menjaga, dan menuntun kami. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan ketabahan dalam menjaga kami. Mungkin hanya doa yang kami satukan lewat Anak-Mu Yesus Kristus. Ini doa, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Nofri sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Dengar nama di sini, Ibu absen dulu. Andreas Mendes, Apriana Nabu, Bernadetta Lopo, Damianus Salsina, Gregoria Ade, Gabriela, Indri, Kevin, Jelita, Maria Angelia, Maria Herlina, Maria Henderika, Maria Putri, Muhammad Alfian, Nofri, Martino Evan Amaral, Stefania Taek, Stefanus Wangu, Valeria, Yonesti Bria. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menguraikan dan menulis struktur teks anekdot. Saya ulang sekali lagi, peserta didik mampu menguraikan dan menulis struktur teks anekdot. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, saya ingin membagikan sebuah cerita atau ilustrasi untuk merancang pemahaman teman-teman mengenai yang namanya anekdot, apa tujuannya, fungsinya, dan apa itu struktur dari teks anekdot. Ada sebuah ilustrasi yang saya akan bacakan untuk teman-teman. Silahkan simak baik-baik, karena di ending cerita ini saya pasti akan bertanya. Cara keledai membaca buku. Alkisah seorang raja bernama Timurlen memberi hadiah kepada seorang Nasruddin, memberi hadiah kepada Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerima keledai itu dengan senang hati. Namun para raja ini memberi syarat kepada Nasruddin. Timurlen memberi syarat Nasruddin terlebih dahulu agar dapat mengajar keledainya itu bisa membaca. Timurlen memberi waktu hanya 2 minggu.
Nasruddin pun menerimanya. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu begitu saja. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuatkan. Jika ia dapat mengajari keledai itu bisa membaca buku, maka tentu ia akan menerima sebuah hadiah dari para rajanya. Namun jika keledai itu tidak bisa membaca buku tersebut, berarti hukumanlah yang diterima dari rajanya. 2 minggu kemudian datanglah raja itu ke istana. Tak banyak bicara raja itu. Timurlen menunjuk ke sebuah arah buku besar, seolah-olah menyuruh Nasruddin membujuk keledai itu untuk membaca buku. Nasruddin lalu mengiringi keledai itu menghadap buku besar itu sambil membuka sampul bukunya. Si keledai itu menatap buku itu dengan tatapan yang sangat bingung, sangat takjub. Tak lama kemudian, keledai mulai membuka-buka halaman buku tersebut. Terus-menerus, lembaran demi lembaran, hingga halaman yang terakhirnya. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah-olah dia mengatakan bahwa buku itu telah diselesaikannya. Demikian Nasruddin hendaklah menghampiri raja itu dan berkata, keledaiku sudah selesai membaca buku tersebut. Si rajanya itu merasa aneh, tetapi dia bangga kepada Nasruddin. Hebat kamu bisa mengajari keledai bisa membaca buku. Namun ada hati kecilnya berkata lain, seolah-olah tidak menerima kenyataan itu. Masa seekor keledai bisa membaca sebuah buku? Lalu raja itu berkomentar, bagaimana caramu mengajari keledai itu membaca sebuah buku? Si Nasruddin mengatakan, caraku mengajari keledaiku membaca buku itu setiap hari. Aku menyisipkan sebuah biji-biji gandum di dalam setiap lembaran kertas atau setiap lembaran buku, sehingga kalau di lembaran pertama keledai itu tidak menemukan biji gandum itu, maka dengan lidahnya dia membuka di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya pula belum menemukan biji gandum. Secara terus-menerus keledai membolak-balik halaman buku sambil menemukan biji gandum itu. Namun Timurlen heran. Berarti keledai itu hanya membolak-balik buku halaman buku itu, namun tidak mengerti isinya, kan? Nasruddin mengatakan demikian. Iya, dengan demikian, kalau kita yang manusia membolak-balik sebuah buku sampai di halaman terakhir, namun tidak mengerti isinya, artinya kita sebodoh keledai, bukan? Sekian dan terima kasih. Nah, dari ilustrasi tersebut, ada 3 pertanyaan pemantik untuk teman-teman. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan berpikir kritis? Yang kedua, bagaimana menyampaikan kritikan secara santun dan bertanggung jawab? Dan yang ketiga, apa maksud dari teks anekdot tersebut? Silahkan. Apa yang dimaksudkan dengan berpikir kritis? Teman-teman, apa yang berpikir? Oke, silakan. Berpikir kritis adalah kemampuan intelektual untuk berpikir secara rasional dan sistematis dalam menilai kualitas pemikiran, informasi, dan argumentasi.
terima kasih, kita tepuk tangan untuk si Indri dulu. Dia mengatakan bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir yang secara jernih untuk menyampaikan sebuah pendapat. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab supaya membuat lawan kita jangan memancing emosinya? Oke, silakan Heldi Muruk. Menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab adalah harus didahulukan dengan apresiasi kepada yang dikritik dengan memakai bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan orang yang sedang dikritik. Oke, terima kasih. Dia Muruk mengatakan bahwa sebelum kita menyampaikan kritikan terhadap orang lain, kita harus memberi spirit dulu, apresiasi dulu, supaya orang yang kita mengkritik itu jangan memancing emosinya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan anekdot? Ini sudah pada inti ini. Kita ilustrasi tadi, lalu pertanyaan pemantiknya, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan anekdot? Silakan, Adek. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik sekaligus mengandung kritikan atas sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Di balik humor dan kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan atau makna yang tersirat. Oke, terima kasih kepada Gregoria Ade. Kita tepuk tangan dulu. Ternyata dengan ilustrasi tersebut, dia menguraikan bahwa teks anekdot adalah merupakan sebuah teks yang humor. Di balik humor atau lucu itu mengandung kritikan dan saran. Berarti terhadap sebuah fenomena atau terhadap seseorang yang disebut dengan pejabat atau orang-orang tertentu. Motivasi untuk teman-teman hari ini yang dimana belajar tentang teks anekdot, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Harta itu kurang apabila kita belanjakan setiap hari, namun ilmu itu bertambah jika kita dibelanjakan setiap hari. Artinya ketika ilmu yang teman-teman peroleh setiap hari semakin menambahkan ilmu pengetahuan, semakin membaca, semakin menemukan informasi-informasi lain, maka gagasanmu semakin bertambah. Beda dengan harta yang kita miliki. Kalau misalkan uang di rumah kita ada 100.000, hari ini kita belanja, siang kita belanja, sore kita belanja, maka saya yakin pasti akan habis. Beda dengan ilmu kan? Iya tidak? Ya. Oke, pengertian teks anekdot yang tadi sudah diuraikan secara singkat oleh si Ade, Gregoria Ade. Silahkan teman-teman simak pengertiannya. Pengertiannya apalagi teks anekdotnya? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik sekaligus mengandung kritikan atas sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Oke. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik sekaligus mengandung kritikan atas sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Di balik humor dan kelucuan, ditampilkan anekdot memiliki pesan atau makna yang tersirat. Contohnya seperti ilustrasi tadi ya. Ilustrasi cara keledai membaca buku. Sadar tidak sadar Nasruddin mengkritik kepada rajanya. Berarti kita kalau manusia membuka buku, membaca buku, membuka dari halaman pertama sampai halaman terakhir, kalau kita tidak mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai kan? Ya. Iya kan? Ya. Oke. Tapi hari ini saya yakin tidak ada keledai di dalam kelas ini. Tujuan dari anekdot itu apa? Silakan. Kira-kira tujuan dari anekdot itu apa? Oke. Untuk membangkitkan tahap pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk pendidikan.
Oh iya, tujuannya si Bella mengatakan bahwa tujuannya itu untuk menghibur, mengkritik terhadap seseorang, menyindir seseorang. Lalu struktur ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-ciri dari teks anekdot. Cerita singkat menyampaikan hiburan. Cerita singkat menyampaikan hiburan. Siapa lagi? Masa ada ciri satu? Oke, silakan Stefanus. Menyampaikan kritikan dan sindiran. Menyampaikan kritikan dan sindiran. Terus tokoh penting atau pejabat. Tokoh penting atau pejabat. Siapa lagi? Terima kasih Stefanus. Silakan. Oke. Rekaan atau kejadian yang nyata, pelaku cerita atau partisipasi, tempat dan waktu peristiwa. Oke, terima kasih Bella. Ciri di dalam anekdot ditemukan 7. Yang pertama apa lagi? Cerita singkat. Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Oke, terima kasih teman-teman. Yang terakhir, struktur teks anekdot. Kira-kira struktur teks anekdotnya ada berapa? 5. Ada 5? Ya. Yang teman-teman tahu ada 5? Ya. Oke, coba salah satunya. Abstrak. Orientasi. Krisis. Reaksi. Oke. Kamu orang hebat semua yang ada di dalam sini. Apa yang dimaksudkan dengan abstrak? Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka dalam suatu teks. Ternyata abstrak merupakan sebuah gambaran umum atau pendahuluan dari sebuah teks. Yang kedua, Nofri. Orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Orientasi adalah pengenalan tokoh dalam sebuah latar dalam cerita. Kamu? Oke, silakan. Krisis adalah tujuan dari cerita yang bertugas untuk memberikan mengenai masalah utama dalam teks. Oke, krisis adalah penjelasan mengenai sebuah tokoh utama atau sebuah masalah utama yang dipaparkan. Yang keempat, reaksi. Oke, dari deretan kedua bagian belakang. Silakan. Reaksi adalah tanggapan tokoh atau orang lain terhadap suatu peristiwa. Oke, reaksi itu adalah tanggapan tokoh lain terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Terima kasih. Oke, Tiven. Coda merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritikan. Oke, Tiven mengatakan di bagian koda itu merupakan sebuah penutup atau simpulan. Terima kasih Tiven, silakan duduk. Koda merupakan sebuah penutup atau simpulan. Terima kasih teman-teman. Sampai paparan materinya sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Paham? Paham. Benar? Benar. Oke, kalau begitu sudah paham, kita lanjut. Silakan teman-teman bentuk dalam kelompok 4 kelompok. Bergerak tanpa suara.
Oke, semua sudah pada tim kelompok masing-masing? Sudah? Ada yang masih jalan-jalan? Oke. Kelompok 1. Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Oke, baca suruhannya lalu mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Selamat bekerja. Tulis yang rapi ya. Nama kelas, hari tanggal, mata pelajaran. Suruhannya jelas kan? Jelas. Silahkan diskusi dengan tim kelompokmu, menemukan yang sudah disuruhkan di bagian LKPD-nya. Bisa? Bisa. Oke. Teks bacaannya ada di balik lembaran LKPD-nya ya. Saya sudah kasih kumpul di situ. Jadi buka di lembaran berikutnya pasti menemukan yang contoh teks anekdotnya. Baca itu contoh teks anekdot dulu, baru teman-teman bisa menentukan struktur dari teks anekdot. Sambil teman-teman menentukan itu, coba teman-teman perhatikan di slide depan. Sambil mengumpulkan informasinya. Aspek yang saya nilai ada 3, yaitu aspek pengetahuannya, aspek sikapnya, dan aspek keterampilannya. Aspek pengetahuan yang saya nilai ada 2, yaitu pemahaman dari isi teks tersebut, lalu kemampuan menyampaikan alasannya. Artinya pemahaman yang teman-teman mampu membaca lalu menentukan kalimat strukturnya itu dengan tepat,
Itu sudah termasuk pada pemahaman isinya. Yang kedua, kemampuan menyampaikan alasan. Ketika teman-teman presentasi di depan, alasan yang teman-teman sampaikan harus mampu bertanggung jawabkan jika ada pertanyaan. Bisa? Bisa. Lalu aspek sikap yang dinilai ada 4, yaitu kerjasama atau gotong royong. Yang kedua, jujur, ada juga yang tidak jujur, dan disiplin. Karena di gotong royong karena terdapat tim kelompok, harus bekerja sama ya. Lalu yang di bagian terakhir itu adalah keterampilan, bagaimana Anda terampil dalam menulis strukturnya dan bagaimana Anda terampil dalam menyampaikan, artinya ucapan, intonasi, sikap yang di depan. Paham? Paham? Oke, selamat bekerja. Bagaimana Stefanus? Bisa? Aman? Teks bacanya ada di balik lembar kertasnya ya. Oke. Tulis yang rapi ya, supaya sebentar Ibu lihat juga, Ibu bisa baca apa yang teman-teman uraikan. Kelompok 1 kan? Kelompok 2. Alfian,
Ada kelompok yang sudah selesai? Ada yang sudah? Tulis yang rapi ya. Baca, pahami baik-baik apa yang disuruhkan dulu. Bagaimana tim kelompok 4? Sakit? Kelompok 1 sudah? Sudah? Mana kamu punya? Dibersihkan dulu. Kasih rapi dulu tulisannya. Tulisannya sudah rapi, maksudnya yang kotor itu dibersihkan. Kira mana? Sudah. Aman toh? Sudah? Bagaimana Nofri? Berapa tim kelompok yang sudah selesai? Kelompok 3 juga sudah selesai. Silahkan lihat kembali dulu. Mungkin ada yang salah kah? Simak baik-baik dulu. Kelompok 4 sudah? Belum? Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Jangan lupa nama kelompokmu ya. Oke, kelas, mata pelajaran, hari tanggal, nama kelompok, iya kelompok 1. Ya? Tidak apa-apa.
Andre? Apa maksudnya? Belum selesai? Tulis. Fian? Sudah? Belum? Sekali lagi saya tanya dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah semua? Berarti kamu orang hebat-hebat semua yang di sini. Tepuk tangan untuk kamu dulu. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Sudah selesai semua juga yang ibu minta. Coba kamu baca kembali itu teks baik-baik, cocokkan kembali dulu, simak kembali. Mana coba ibu lihat. Valerian ini siga, kau susah apa anak? Sampai setong kadagu ini. Sekarang mahal. Kalau sudah semua, tinggalkan kesibukan. Siap tim kelompoknya masing-masing. Untuk sebentar presentasikan hasilnya. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Ibu mau tanya dulu. Kira-kira dari kelompok 1 yang lebih dulu, apa kelompok 4 lebih dulu? Kita mulai dari angka 1.
Tapi pastikan bahwa kalau sudah presentasi berarti tidak ada yang kerja-kerja lagi. Jadi kesempatannya masih 5 menit dulu. Yang masih titipkan tambahan boleh. Yakinkan bahwa sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah, peserta didik mempresentasikan hasil LKPD-nya, saya persilahkan teman-teman dari tim kelompok 1 lebih dahulu. Teman-teman dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, tinggalkan kesibukanmu. Semua arah pandangan perhatian ada di depan. Supaya ketika yang disampaikan tim kelompok 1, teman-teman yang pendengar ini kurang puas atau kurang pas, boleh bertanya. Agak ke tengah sedikit. Geser ke... Oke. Taruh perhatian penuhnya ke depan ya. Tinggalkan semua kesibukanmu. Supaya yang tidak paham dari kelompok 1 yang sampaikan boleh ketuk mejanya, tinggi tangan, ajukan pertanyaannya. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pembaca, waktu dan kesempatan saya persilakan. Struktur yang pertama, abstrak. Pada saat jam istirahat, 2 siswi SMA sedang asik ngobrol di kantin. Struktur kedua, Ani. Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh, bukannya senang bisa bertemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Struktur yang kedua, krisis. Ani, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkan dengan saudara terus. Bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari. Struktur keempat, Maria, itu kan artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ani, sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhi. Struktur kelima, Koda. Nanti kamu jangan main ke rumah aku lagi ya, soalnya ibuku suka bandingkan aku sama kamu, sebel tahu. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Yang bertanya silakan anjungkan tangan, sampaikan nama dari tim kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Stefania Ricardi Saek, perwakilan dari kelompok 2. Mengapa kelompok 1 memiliki isi teks yang berbunyi pada saat jam istirahat? 2 siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin untuk bagi Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena abstrak adalah bagian pertama dari teks anekdot yang memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai seluruh isi teks. Jadi, isi teks yang sesuai dengan pengertian abstrak yaitu pada saat jam istirahat, 2 siswi SMA sedang asyik mengobrol di kantin. Apakah jawaban kami diterima? Terima. Sekian, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk mereka dulu. Silahkan duduk. Sambil yang lain duduk, yang lembaran hasilnya
taruh memang, simpan memang di ibu punya meja. Oke. Sebelum lanjut di tim kelompok berikut, cepat sayang duduknya. Yang pertanyaan yang disampaikan tim kelompok 2, mereka bertanya mengapa teman-teman memilih abstraknya dibunyi kalimatnya pada saat jam istirahat, iya? Ya. Itu yang disebutkan dengan abstrak. Menurut tim kelompok 1 mengatakan mereka memilih abstrak yang bunyi kalimatnya itu adalah pada saat jam istirahat ada siswa SMA yang sedang asik ngobrol di kantin. Karena menurut tim kelompok mereka berpendapat bahwa berbicara tentang abstrak itu berbicara tentang sebuah pendahuluan atau awal dari percakapan. Bisa terima tim kelompok 2? Oke. Waktu selanjutnya saya kasih kesempatan untuk teman-teman dari kelompok 3. Setelah kelompok 3 baru kita kembali ke kelompok 2 atau 4. Kita salingan dulu. Silakan teman-teman dari kelompok 2, kelompok 3. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami mempresentasikan hasil kerja kami bersama. Pada pembaca saya persilahkan. Struktur yang pertama, abstrak. Isi teks, pada saat jam istirahat, 2 siswa SMA sedang asyik mengobrol di kantin. Struktur yang kedua, orientasi. Isi teks, Ani, Mar, aku tuh paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh, bukannya senang bisa bertemu banyak saudara, lagi pula kan banyak makanan. Struktur yang ketiga, tesis. Isi teks, Ani, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkan ibuku dengan saudaraku. Terus bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang jagoan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Oke, mereka sudah kasih kesempatan untuk bertanya karena mereka punya di sini menemukan strukturnya cukup ada 3, berbeda dengan tim kelompok 1. Yang mereka temukan itu adalah abstraknya, orientasi, dan krisisnya. Oke, silakan. Maka nama saya Putri perwakilan dari kelompok 4. Siapa-siapa yang terlibat dalam teks penunjukan saya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang terlibat dalam teks penunjuk tanda sayang adalah Maria dan Ana. Apakah jawaban kami diterima? Ya, diterima. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jika memang tidak ada, kami menutup sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk tim kelompok 3. Ada 2 versi jawaban yang sudah berbeda. Di tim kelompok 1 ada 5 struktur secara utuh. Di tim kelompok 3 mereka menemukan hanya ada 3 karena berdasarkan pendapat tim kelompok. Lalu yang ditanyakan oleh tim kelompok 4 kepada tim kelompok 3, siapa-siapa yang berperan aktif atau ikut terlibat di dalam teks perundu tanda sayang? Kira-kira siapa yang terlibat di dalam? Ani dan Maria. Ani dan Maria. Oke, berarti isi teksnya setidak teman-teman sudah paham ya? Ya. Oke. Kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu? Iya? Oke. Semua rilekskan badan. Intinya tangan jangan menyentuh teman di samping kiri kananmu. Siap? Rileks dulu. Karena tadinya saya lihat semua pada serius. Mariam. Oh ya.
Semua bangkit berdiri. Oke, semua berdiri. Kita di atas dulu, orang tidak lihat kita. Semangat! 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 Tepuk kelima. Project penguatan profil belajar Pancasila. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Tepuk kelima. Project penguatan profil belajar Pancasila. Yes, yes, yes. Terima kasih, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Andre. Masih semangat? Kita lanjut? Lanjut. Oke, tim kelompok 2 saya persilakan. Mari teman-teman dari tim kelompok 2. Fian di bawah. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pembaca saya persilakan. Struktur yang pertama, abstrak. Pada saat jam istirahat, 2 siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin. Orientasi. Ani, Mar, aku tuh paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, loh bukannya senang bisa bertemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Krisis. Ani, soalnya pas ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudaraku. Terus bibi-bibiku atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari? Reaksi. Maria, itu kan artinya mereka perhatian sayang sama kamu. Ani, sayang apanya kalau sayang itu didukung bukan dijatuhin? Oda, nanti kamu jangan main ke rumah aku lagi ya, soalnya ibuku suka membandingkan aku sama kamu, sebal tahu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Sekian presentasinya. Jika ada pertanyaan yang terselubung di hati teman-teman, silahkan ketuk mejanya, anjungkan tanganmu, sebutkan namamu, utusan dari tim kelompok mana untuk bertanya. Kesempatannya moderator dengan teman-teman sudah kasih. Oke, moderator. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa kesimpulan dari teks anekdot tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, pokok masalah dari dialog perundung tanda sayang yaitu Ani yang malas dengan acara keluarga karena sering dibanding-bandingkan oleh keluarganya. Sekian jawaban kami, apakah diterima? Terima. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Sekian dari presentasi kami, maaf jika ada kesalahan kata atau kami tutup. Oke, tepuk tangan untuk mereka dulu. Teman-teman dari kelompok 2 silahkan duduk.
Cepat sudah, Rian dengan kawan-kawan. Oke, sebelum kita lanjut di tim kelompok 4, saya luruskan dulu. Teman-teman dari tim kelompok 2 juga menemukan hal yang sama, yaitu kalimat struktur dalam teks anekdot perundut tanda sayang itu 5-nya utuh. Jadi sudah ada jawabannya, versi baru ada 2. Ada 5 yang menentukannya utuh, ada yang menentukannya 3. Lalu pertanyaan yang disampaikan tim kelompok 1 untuk tim kelompok 2, pokok masalah itu apa? Kepada tim kelompok 2, pokok masalah itu apa? Nah, pokok masalah itu Ani itu malas ya berkunjung ke keluarganya karena selalu dibanding-bandingkan oleh ibunya dan keluarganya. Itu pokok masalahnya, maka penyebabnya itu membuat Ani tidak mau berkunjung ke rumah keluarganya. Oke, silakan teman-teman dari tim kelompok 4. Semangat! Selamat pagi. Pada pagi hari ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada pembaca. Saya persilakan. Struktur yang pertama, orientasi. Isi tes, kami fokus pada dasar juara. Maria, bukannya senang bisa bertemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Struktur kedua, krisis. Isi teks, Ani. Soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudaraku, terus bibi-bibiku atau kom-komku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari. Struktur yang ketiga, koda. Isi teks, nanti kamu jangan main ke rumah aku lagi ya. Soalnya ibuku suka membandingkan aku sama kamu. Sebel tahu. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Dari kelompok lain akan bertanya kepada kelompok kami. Yang persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Yuresti Yosundria. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan abstrak dan reaksi, serta sebutkan isi percakapan yang ada dalam teks perundungan tanda sayang sesuai dengan struktur abstrak dan reaksi. Wah, ulang lagi sekali pertanyaannya. Jelaskan Ini apa sadis. yang dimaksud. Jelaskan apa yang dimaksud. Silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan abstrak dan reaksi, serta sebutkan isi percakapan yang ada dalam teks perundungan tanda sayang sesuai dengan struktur abstrak dan reaksi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Abstrak adalah bagian pertama dari teks anekdot yang memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai seluruh isi teks. Isi teks percakapan. Pada saat jam istirahat, 2 siswa SMA sedang asyik mengobrol di kantin. Reaksi adalah tanggapan tokoh atau orang lain terhadap suatu peristiwa. Isi teks percakapan. Maria, itu kan artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Ana, sayang apanya kalau sayang itu didukung bukan dijatuhkan. Baik, apakah jawaban diterima? Sekian dari presentasi kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk mereka dulu. Sambil teman-teman kelompok 4 mempercepatkan langkah, duduk dengan tenang, Vian. Oke, kalau tadi tidak salah, Ibu tidak salah tangkap, berarti yang teman-teman dari tim kelompok 4 menemukan strukturnya hanya ada 3.
Tetapi berbeda dengan tim kelompok 3. Mereka menemukan 3, yang tim kelompok 4 punya menemukannya di bagian orientasinya, krisis, dan koda. Iya? Iya? Oke, berarti Ibu tidak salah kan? Lalu pertanyaan yang disampaikan, apa yang dimaksudkan dengan abstrak dan reaksi? Sebutkan isinya. Sayangnya teman-teman di kelompok 4 mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, namun di saat presentasinya agak berkurang ini. Sebentar baru kita sama-sama membuat kesimpulan kira-kira jawaban yang tepat ada di posisi yang mana. Bisa? Siap? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman karena sudah presentasi dengan baik. Ibu minta 2 orang putra, tolong Ibu mari tempel hasil masing-masing di setiap tim kelompok di depan supaya kita bahas itu, kita lihat satu persatu. Ibu minta putra 2 orang. Stefanus dengan Tiven, mari sudah. Kelompok satunya ada 2 lembar ya, buka dulu tempelnya, pakai sedikit saja. Kalau ini sudah ada di sini. Takutnya nanti sobek sebentar. Iya, buka hektarnya dulu. Itu kelompok 2 kan? Yang lain tenang ya, sambil kita menunggu ini. Oke, jadi yang ini gandeng Ama. Seperti ini. Coba Tivennya ke atas, ke arah sana sedikit Ama, ke atas sedikit. Jangan terlalu di atas juga, Ibu kan pendek. Oke, seperti itu ya. Lalu kelompok 2-nya, itu kelompok 1 2, oke. Kelompok 1-nya di sini juga baik. Adakah double tipsnya masih? Mari, kelompok 2 di sini. Tidak, kelompok 1 maksudnya. Ini 1. Iya. Apa dulu? Oke, nanti tempel di papan ya. Dibuka dulu plastiknya, Nak. Oke, ini itu yang sudah dibuka. Tempel di kertasnya dulu. Sudah tertempel tidak, Tiven? Melekat tidak? Satu lagi dari samping. Oke. Sudah, Ibu sudah buka lemnya? Hah? Cepat sudah. Tidak lengket. Tiven, engkau punya tempel bagaimana sampai tidak mau lengket ini? Gimana? Dah di situ sudah. Tempel sudah. Tiven, kau jangan cabut dengan Ibu punya jari ya. Langsung tempel begitu sudah di samping. Sudah? Ini kelompoknya, kelompok. Ini kelompok berapa? 1. Yang kamu tempel kelompok berapa, Nak? 1. Oh, ini kelompok 3. Buka dulu hektarnya. Masih kelompok 4. Masih kelompok 4 mana ini? Ini kelompoknya mana ini? Kakak, coba buka itu. Itu kelompok mana ya? 1. Ini digandeng ya? Gandeng hasilnya. Oke. Tuh. Kelompok 4 punya hasil di mana? Sudah di sini? Bukan. Tiven, itu kelompok berapa? 3. Kelompok 3? Oke. Ayo tempel itu dulu. Nggak ada ini. Lagi di belakang. Hah? Di belakang? Oh, ini. Sudah. Oke, itu sudah. Ayo cepat. Cepat sudah.
Iya sayang, cepat sudah. Oke, silakan duduk. Oke, semua perhatian di depan. Bisa lihat kan? Bisa kan? Di teman-teman di kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sama. Utuh ya? Iya kan? Ada 5 strukturnya. Lalu di kelompok 3 dan kelompok 4 itu hanya ada 3. Di kelompok 3 menemukan di bagian abstrak, orientasi, dan krisis. Sedangkan di kelompok 4 itu menemukan yang namanya orientasi, krisis, dan koda. Nah, di kelompok 1 dan kelompok 2 kita tepuk tangan dulu karena teman-teman sudah menjawabnya dengan benar. Oke, saya luruskan yang di teks anekdot perundut tanda sayang ada 5 strukturnya, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, abstrak di situ terdapat pada yang mana? Abstrak di situ terdapat pada kalimat yang mana kutipannya? Pada saat jam istirahat. Oke. Orientasi terdapat pada percakapan Ani dan Maria kan? Ya. Oke. Krisis terdapat pada percakapan hanya Hani. Saya itu malas pergi ke rumah keluarga walaupun banyak makanan, tapi di sana itu mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Iya kan? Ya. Reaksinya ada percakapan pada Maria dan Ani. Lalu di bagian penutupnya itu terdapat pada kutipan kalimat Nanti kamu jangan main ke rumah aku lagi ya. Soalnya ibuku suka membandingkan aku sama kamu. Oke, nanti kamu juga jangan bermain lagi ke rumah aku karena ibu aku juga suka bandingkan aku dengan dirimu. Paham? Paham. Oke, sekian sampai di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman. Yang terakhir, teman-teman silakan buat bentuk lingkaran, nyanyikan lagu daerahnya dan tarian tebeh daerahnya. Silakan 1. Bergerak cepat. Bergerak cepat. 2. Kalau 3 berarti tidak ada yang jalan-jalan lagi ya. Maju, agak bergeser ke sini. Oke. Sudah lingkaran semua? Sudah lingkaran semua? Sudah. Dengar seruannya ibu ketika lagu daerah yang teman-teman nyanyikan sambil bergerak tariannya. Spidol ini berhenti di siapa? Berarti dia yang menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Silakan. Oh, kau Mary, oh malai, Stop. Apa yang dimaksudkan dengan teks anekdot? Teks anekdot merupakan teks yang berisi tentang kritikan. Terima kasih. Lanjut. Oh, kau Mary, oh malai, Stop. Apa tujuan dari teks anekdot? Tujuannya untuk menghibur. Oke, terima kasih. Lanjut. Kau Mary yang malang, Stop. Sebutkan ciri itu ada 7. Tolong sebutkan salah satu ciri. Reaksi ini pejabat atau orang penting? Pejabat atau orang penting. Siapa lagi yang ingin membantu cirinya? Merupakan sebuah cerita singkat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan duduk kembali. Oke, silakan perhatiannya semua perhatiannya ke depan.
Pengertian dari anekdot apa lagi? Pengertian dari anekdot apa lagi? Cerita singkat. Tujuannya? Memberikan hiburan. Ciri salah satu? Cerita singkat dan menyenangkan. Oke. Lalu yang berikutnya ada berapa struktur? 5. Apa-apa coba sebutkan secara lengkap. Waduh, tepuk tangan untuk anak-anakku hari ini. Oke. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, Ibu ingin menyampaikan dulu pertemuan di jam berikutnya pada minggu depan. Kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi teman-teman silahkan sebentar pulang, boleh sisipkan waktu kesempatannya untuk mencari tahu kaidah kebahasaan yang anekdot yang dimiliki itu ada berapa. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita berpisah, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, Ibu ralat dulu sebentar. Ibu lupa satu hal yang belum disampaikan. Tiven, sudah paham? Paham? Sudah? Semua sudah paham? Sudah. Kalau sudah, Ibu boleh bertanya? Boleh. Ibu boleh bertanya? Boleh. Apa yang didapati dari proses pembelajaran hari ini? Oh, pembelajaran yang sangat menyenangkan dan ilmu pengetahuan. Berarti kamu tepuk tangan untuk Ibu dulu. Yang berikutnya, apa yang belum dipahami dari proses hari ini? Artinya kamu sudah paham atau belum? Sudah paham semua? Sudah? Oke. Yang terakhir, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Yang bertugas saya persilakan. Ambil sikap doa. 1, 2, 3, ambil sikap doa, gerak. Sekali lagi, ambil sikap doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, Ibu mendengar saya membawa ini dengan kata-kata agama. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, puji dan syukur kami anak-anakmu haturkan kembali ke depan hadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat bersama. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Semoga ilmu yang telah kami dapatkan dapat berguna bagi masa depan kami. Ya Tuhan, hanya bisa saja doa dan permohonan kami. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Nini. Siap. Risa. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk.